Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa, selamat siang. Perkenalkan, saya Deddy Suryadi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang UMY. Kali ini dalam mata kuliah Geoliterasi atau Literasi Informasi dalam Dunia Pendidikan Bahasa Jepang, saya akan menyampaikan topik tentang pengenalan website yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah yang ada di dalam bidang pendidikan bahasa Jepang. Saat ini dengan perkembangan teknologi dan akses internet yang sangat cepat, semakin banyak sumber daring yang bisa kita gunakan untuk mendukung proses penulisan ilmiah kita. Dan tujuan dari presentasi hari ini adalah untuk memperkenalkan beberapa website utama yang membantu Anda melakukan penelitian, mencari referensi, dan menulis karya ilmiah yang efektif yang berhubungan dengan pendidikan bahasa Jepang. Mari kita mulai dengan membahas bagaimana pentingnya sumber yang tepat dalam penulisan karya ilmiah. Mengapa kita perlu untuk mengenal website khusus tentang penulisan karya ilmiah ini? Yang pertama, website ini adalah memberikan akses referensi yang terpercaya dalam penulisan karya ilmiah. Sangat penting untuk menggunakan website yang valid dan diakui oleh komunitas akademik. Website ini juga memungkinkan Anda untuk menemukan artikel, jurnal, buku, atau materi yang ilmiah yang lainnya yang relevan dengan topik penelitian kita. Selain itu juga banyak website yang menyediakan panduan penulisan. Mereka menawarkan pedoman yang membantu kita untuk memahami struktur, gaya, dan format penulisan karya ilmiah yang benar. Dan ini sangat berguna bagi mereka yang baru memulai penulisan akademik seperti mahasiswa saat ini. Terakhir, beberapa website juga menyediakan alat untuk mendeteksi dan mengelola referensi. Alat ini memudahkan kita mengorganisir sumber-sumber yang telah kita gunakan dan memastikan bahwa setiap referensi itu termasuk dengan referensi yang benar dan mudah untuk karya ilmiah kita. Berikut adalah beberapa website utama yang sangat berguna dan bermanfaat dalam penulisan karya ilmiah, terutama di bidang pendidikan bahasa Jepang. Mungkin pada teman-teman sudah pada tahu semuanya, Google Scholar adalah mesin pencari akademik yang memungkinkan Anda untuk menemukan jurnal, buku, disertasi dari berbagai disiplin ilmu. Website ini sangat banyak digunakan untuk memulai pencarian literatur. Dan berikutnya adalah Mendeley. Nah, website ini juga sangat populer di kalangan peneliti dan para mahasiswa di bidang penulisan karya ilmiah, karena dengan Mendeley ini Anda bisa mengelola referensi secara efisien. Selain itu, Mendeley juga memiliki fitur jejaring sosial akademik yang membantu Anda untuk terhubung dengan peneliti lain di bidang yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah website The Japan Foundation Digital Library yang merupakan website yang menawarkan sumber digital yang berfokus pada bahasa dan budaya Jepang. Website ini sangat relevan bagi Anda yang menulis tentang topik pendidikan bahasa Jepang. Kemudian yang berikutnya adalah G-Store. Ini adalah website yang merupakan arsip digital yang menyimpan jurnal akademik dengan fokus pada penelitian, hasil penelitian ilmu sosial dan ilmu humaniora. Platform ini juga menyediakan akses yang banyak, bahkan ribuan artikel ilmiah yang bisa menjadi referensi Anda. Kemudian yang berikutnya adalah wajib kita kuasai juga adalah website ResearchGate.
adalah platform jaringan akademik yang memungkinkan Anda untuk menemukan dan berbagi penelitian ilmiah. Website ini juga merupakan tempat yang baik untuk berinteraksi dengan peneliti lain dan mendapatkan umpan balik tentang karya Anda. Kemudian berikutnya bagaimana kita lihat fitur utama dan cara menggunakan website karya ilmiah tersebut. Yang pertama dari Google Scholar. Untuk Google Scholar, Anda bisa memaksimalkan pencarian literatur dengan menggunakan fitur berbahasa dari mulai tahun, penulis, atau publikasi. Anda juga bisa membuat alert untuk topik tertentu sehingga Anda mendapatkan pemberitahuan ketika ada penelitian baru yang relevan dan menarik. Kemudian yang kedua, Mendeley. Mendeley juga memungkinkan Anda untuk tidak hanya mengelola referensi, tapi juga berkolaborasi dengan peneliti lain. Anda bisa membuat kelompok penelitian, bisa berbagi referensi, dan bahkan bisa menulis secara kolaboratif. Kemudian website The Japan Foundation Digital Library, Anda bisa mengakses koleksi digital mereka yang mencakup buku, artikel, atau materi lain tentang bahasa dan budaya Jepang. Koleksi ini sangat berguna bagi mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Jepang sebagai referensi dalam penelitian Anda. Kemudian website JSTOR ini juga adalah bisa digunakan untuk teknik pencarian yang efektif seperti pencarian dengan kata kunci yang spesifik, kemudian filter dan berdasarkan topik, atau jurnal tertentu untuk menentukan artikel yang paling relevan dengan penelitian Anda. Kemudian yang terakhir di ResearchGate, Anda bisa mencari dan membaca penelitian, juga Anda bisa berpartisipasi, berdiskusi akademik, dan mempublikasikan karya Anda. Website ini adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan umpan balik dan berinteraksi dengan komunitas akademik secara global dan mendunia. Di akhir presentasi ini saya ingin mengingatkan bahwa penting untuk mengingat website tadi yang saya sampaikan sebagai alat yang sangat berguna untuk mendukung penelitian karya ilmiah Anda di bidang pendidikan bahasa Jepang. Mereka tidak hanya menyediakan akses ke sumber daya yang kredibel, tapi juga membantu Anda dalam mengelola referensi dan kolaborasi akademik. Rekomendasi saya adalah manfaatkan kombinasi dari berbagai website ini agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selalu periksa kredibilitas dan relevansi dari sumber informasi yang Anda gunakan, dan jangan lupa untuk menggunakan fitur-fitur pengolahan referensi yang ditawarkan seperti tadi oleh Mendeley untuk efisiensi dalam penulisan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdiskusi apakah di antara teman-teman ada yang sudah menggunakan website tadi, bagaimana pendapat Anda dan bagaimana pengalaman Anda. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan diajukan. Demikian presentasi saya hari ini. Mari kita berbagi dan berdiskusi bersama di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.